Yaps, yang masih menunggu untuk part selanjutnya, terus pantengin YouTube aku karena aku bakalan baca ini sampai selesai. So ya, episode 7. Minggu-minggu ini aku sibuk sekali. Esok memberitahuku, sebentar lagi ujian masuk perguruan tinggi. Ayah angkatku ingin aku diterima di kampus terbaik, di jurusan paling sulit. Lyle yang duduk di jok belakang sepeda mengangguk. Dia sudah menduganya. Ayah angkatku menyuruhku belajar setiap hari, bahkan di hari libur. Pulang dari sekolah, langsung belajar juga saat libur sekolah. Baru siang ini dia mengizinkanku keluar beberapa jam. Tadi aku sempat ke panti, kamu tidak ada di sana. Tidak ada yang tahu kamu pergi kemana. Lantas aku memikirkan kolam air mancur. Aku tiba di sana saat kamu bersiap-siap naik ke atas bus, mengejar bus itu. Kamu tidak dimarahi sopirnya gara-gara berhenti sembarangan tempat, bukan? Lyle tertawa. Dia tidak sempat memperhatikan sopir bus. Bagaimana sekolahmu? Membosankan. Lyle menjawab jujur. Esok ikut tertawa. Bagaimana kabar ibumu? Lyle ganti bertanya. Kondisinya jauh lebih baik. Orang tua angkatku mendatangkan tim dokter terbaik. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikan mereka. Biayanya pasti sangat mahal. Aku tahu bagaimana cara membalasnya. Mungkin kamu harus mencuci pantat panci di keluarga itu selama 100 tahun. Baru lunas. Lyle bergurau. Esok kembali tertawa. Lyle mungkin tidak menyadarinya, tapi berteman dengan Mariam yang memiliki selera humor, meski kadang berlebihan membuatnya lebih riang. Apalagi setelah sekian lama tidak bertemu Esok, Lyle terlihat sangat senang. Esok mengayuh sepedanya menuju lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Dulu saat membujuk Lyle agar bergegas naik sepeda sebelum hujan asam turun, Esok pernah bilang dia akan menemani Lyle ke sana. Siang itu, tujuan pertama mereka adalah lubang tangga darurat itu. Tempat mengenang ibu Lyle, juga mengingat 4 kakak laki-laki Esok. Tempat itu masih seperti dulu, lubangnya ditutup dengan papan kayu, diberi tanda berbahaya, agar tidak ada yang melintas di atasnya. 15 menit berlalu, Lyle dan Esok hanya diam menatap dari seberang perempatan jalan. Selepas dari tempat itu, Esok membelokkan sepeda menuju reruntuhan rumah Lyle. Kompleks rumah itu sudah berubah. Ada belasan rumah yang telah dan sedang dibangun kembali. Reruntuhan sudah dibersihkan dari lokasi rumah Lyle, menyisakan tanah kosong. Tidak ada yang membangun rumah Lyle. Kakek neneknya, kerabat dekatnya di kota lain telah meninggal saat bencana gunung meletus. Tanah kosong akan terus demikian hingga Lyle bisa membangun rumah di sana. Mereka juga menuju toko kue milik keluarga Esok. Esok mengayuh sepedanya pelan sambil bercakap-cakap, bergurau di atas sepeda. Itu kebersamaan yang sangat menyenangkan. Tiba di area toko kue yang tinggal hanya tanah kosong. Jika sudah sembuh, ibuku ingin membuka kembali toko kue. Esok memberitahu Lyle. Jalanan itu sudah hidup kembali. Sebagian besar toko sudah berdiri. Itu kawasan kuliner terkenal di kota. Beragam jenis makanan yang lezat dijual di sana sebelum gempa bumi. Tapi bukankah ibumu tidak punya tabungan? Orang tua angkatku bersedia membangun kembali toko kue dengan memberikan modal. Kamu benar, Esok. Mereka baik sekali. Kali ini Lyle tidak menanggapinya dengan bergurau. Iya, tapi tidak sekarang. Mungkin 2-3 tahun lagi hingga ibuku benar-benar sembuh. 15 menit mengunjungi area toko kue, mereka kembali naik sepeda menuju tempat terakhir, kolam air mancur, landmark terkenal kota. Mereka duduk menatap keramaian, bercakap-cakap, menghabiskan segelas coklat panas yang dijual kotak mesin minuman. Lyle bercerita tentang panti, kesibukannya, pengasuhnya, ibu suri, teman-temannya, terutama tentang Mariam, rambut kribo mengembang yang tidak kutuan. Esok tertawa lebar saat Lyle tiba di bagian dia diminta menyisir rambut Mariam. Giliran Esok, dia bercerita tentang sekolahnya, guru-gurunya, proyek-proyek mesin di sekolahnya. Lyle menatapnya terpesona. Sejak dulu, Esok selalu suka membuat mesin. Mendung, langit terlihat gelap, saatnya mereka pulang. Coklat panas mereka telah habis. Esok mengantar Lyle hingga ke gerbang panti sosial. Kemudian melambaikan tangan, mengayuh sepedanya. Tetes air pertama jatuh, Lyle balas melambaikan tangan. Mereka berpisah setelah sepanjang sore menghabiskan waktu bersama. Hujan turun, Lyle selalu suka hujan. Senja ini dia membiarkan tubuhnya basah di tengah udara dingin, menatap tikungan jalan tempat sepeda merah Esok hilang di kejauhan. Usianya saat itu baru 14 tahun, Esok 16. Lyle belum tahu perasaannya. Masih beberapa tahun lagi. Tapi saat itu dia sudah tahu Esok akan selalu penting baginya. Oke, lanjut di halaman 10. Ibu Suri marah besar saat Lyle tiba di lantai 2. Lyle tidak pulang terlambat, masih beberapa jam lagi waktu bebas mereka.
Yang membuat Ibu Suri marah, Lyle pulang dengan pakaian basah. Kenapa kamu tidak berteduh saat hujan turun, Lyle? Suara Ibu Suri terdengar hingga ujung lorong lantai 2. Lyle jadi tontonan teman-temannya, termasuk Maryam. Aku tidak sempat berteduh saat turun dari bus, Lyle mengarang jawaban. Jangan berbohong, Lyle. Kamu bisa saja menunggu hujan di halte. Apa susahnya? Lyle terdiam menunduk. Kamu sengaja hujan-hujanan bukan? Ibu Suri mendelik. Bagaimana kalau kamu jatuh sakit? Membuat repot seluruh petugas. Kamu sudah besar, bukan anak kecil lagi yang senang bermain air. Lyle menelan ludah. Malam itu, Lyle dihukum membantu di dapur, menggosok pantat panci, kuali, dan semua peralatan masak. Bukan masalah besar, Lyle bersenandung riang. Setidaknya dia tidak disuruh mengenakan karton yang ditulisi, aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Seperti anak-anak lain yang ketahuan melanggar peraturan. Lyle baru kembali ke kamarnya pukul 11 malam. Ibu Suri menambahkan lagi hukuman, menyikat toilet di dapur umum. Tapi Lyle tetap tidak keberatan, suasana hatinya masih riang setelah bertemu dengan esok. Jangankan menyikat satu toilet, disuruh menyikat toilet seluruh lantai, dia tetap riang. Kamu belum tidur? Lyle melangkah masuk menemukan Maryam yang masih terjaga. Hai Lyle, Maryam mengangkat buku di tangannya, masih asyik membaca. Bagaimana kabar Ibu Suri? Apakah dia masih marah? Lyle tertawa sebagai jawaban, melepas jaket, menggantungkannya di dinding. Bagaimana dengan filmnya? Bagus? Lyle balik bertanya. Untung kamu tidak ikut menonton. Maria meletakkan bukunya. Lyle mengangguk. Itu berarti jelek. Aku tahu kenapa kamu tadi hujan-hujanan di gerbang panti. Wajah Maryam terlihat menyeringai menatap Lyle jahil. Aku hanya kehujanan biasa, Maryam. Maryam menggeleng, menyelidik. Kamu tadi pulang diantar seseorang dengan sepeda kan? Bukan naik bus kota, rute 7. Tidak, aku pulang sendiri. Lyle menelan ludah. Ayolah Lyle, Maryam tertawa. Kamu tidak pandai berbohong. Ekspresi wajahmu terlihat sebaliknya. Lagi pula, aku sempat melihat kalian melintas dari atas bus kota. Tidak salah lagi, itu pasti kalian berboncengan naik sepeda berwarna merah. Muka Lyle terlihat memerah. Siapa sih anak laki-laki itu? Maryam semakin jahil. Bukan siapa-siapa. Lyle menyerga cepat. Aku mengantuk, mau tidur. Maryam tertawa melihat wajah bersemu Lyle. Ayolah Lyle, siapa sih anak laki-laki itu? Hanya teman. Oh ya, hanya teman? Lyle melotot menarik selimutnya. Maryam terkekeh, tapi tidak melanjutkan menggoda Lyle. Dia kembali membuka bukunya. Sejak pertemuan itu, Lyle dan Esok punya jadwal tetap. Esok hanya punya waktu bebas 1 hari setiap bulan. Maka saat itulah Lyle bisa menghabiskan waktu bersamanya. Tidak sesering yang diharapkan Lyle apabila jika dibandingkan saat di tenda pengungsian dulu. Tapi itu lebih dari memadai. Lyle paham orang tua angkat Esok sangat mengharapkan Esok diterima di universitas terbaik. Esok harus belajar keras. Sekolah Lyle juga semakin sibuk, belum lagi aktivitas di panti. Itu cukup membuatnya bersabar melewati waktu 30 hari untuk kemudian bertemu Esok selama 6 jam. Waktu melesat tanpa terasa. 2 tahun sejak bencana gunung meletus, kemajuan teknologi yang terhenti menggeliat kembali. Di jalanan kota, sebagai besar orang telah mengenakan chip berbentuk layar kecil di lengan, seperti prototipe yang dulu dimiliki Ibu Lyle. Layar kecil itu multifungsi, mulai dari alat pembayaran, pengganti tiket bus, tram, belanja di toko, hingga sistem presensi kantor. Cukup melewati sensor, semua data tercatat. Peranti itu juga sekaligus sebagai alat komunikasi melakukan sambungan telepon konvensional, konferensi video, dan keperluan lain, termasuk fitur generasi terbarunya. Mengirim pesan hanya lewat memikirkan kalimatnya. Layar di lengan akan menuliskannya. Tahun 2044, konstruksi sipil juga mengalami revolusi besar. Teknologi cetak 3 dimensi membuat proses pembangunan rumah, gedung cukup dilakukan komputer. Kemudian mesin akan mulai mencetak rumah dengan tingkat presisi tinggi. Apabila barang kecil seperti lemari, itu mudah sepanjang ada desainnya dan mesin cetak 3 dimensi, membuat lemari seperti mencetak selembar dokumen. Riset tentang material, polimer, bahkan sintetis melengkapi kemajuan cetak 3 dimensi. Membuat material cartridge tersedia dengan kualitas baik dan nyaris seperti aslinya. Juga kemajuan medis, belajar dari bencana gunung meletus, dokter dan insinyur menciptakan berbagai peralatan canggih untuk melakukan tindakan medis secara cepat dan akurat. Selain penelitian sel induk untuk organ buatan, salah satu penelitian di bidang medis juga sangat menakjubkan yang tentang saraf otak.
melalui sebuah pengumuman yang disiarkan langsung oleh televisi setelah terhenti karena bencana gunung meletus. Konsorsium peneliti di dunia akhirnya berhasil mematakan secara lengkap susunan saraf otak hingga bagian terkecilnya, dan hanya soal waktu mereka bisa menciptakan alat yang mampu memodifikasi ingatan. 2 tahun setelah bencana itu, pabrik manufaktur sempurna pulih. Mereka berlomba-lomba mengirimkan tablet setipis kertas HVS, layar hologram, kulkas yang bisa berpikir, perangkat listrik nirkabel, mesin pembersih ruangan otomatis, dan berbagai peralatan dengan teknologi maju. Bangunan-bangunan baru mengadopsi sistem pintar, supermarket tanpa pelayan, bahkan di restoran pengunjung memesan makanan cukup dengan menekan meja makan yang sekaligus adalah layar sentuh, memilih menu lewat layar itu. Dan saat selesai meninggalkan meja, sistem akan langsung melakukan auto debit. Proses pembayaran selesai, hotel-hotel juga tidak lagi memakai petugas penerima tamu, mulai dari proses check-in hingga layanan kamar dilakukan mesin. Lyle tidak terlalu familiar dengan teknologi, dia lebih suka cara biasa. Esok yang sangat menyukainya, esok tenggelam dalam berbagai proyek mesin, dia amat jenius. 2 bulan lalu, esok mewakili sekolahnya, dikirim ke ibu kota, memenangkan kompetisi nasional membuat mobil terbang. Dengan riang, esok menceritakan pengalaman itu di jadwal pertemuan bulanan mereka. Lyle menatap esok tanpa berkedip sepanjang cerita. Itu hebat sekali. Sayangnya, ketika Lyle merasa nyaman dengan ritme pertemuan bulanan, situasi berubah, memaksa mengubah semuanya. Esok diterima di universitas terbaik ibu kota. Kabar baik itu disampaikan esok di jadwal pertemuan berikutnya. Saat mereka duduk di depan kolam air mancur menghabiskan popcorn. Hari itu esok tidak membawa sepeda, mereka janjian bertemu di sana. Esok sekalian menemani keluarga orang tua angkatnya yang menghadiri acara jamuan makan siang tidak jauh di dekat kolam. Lyle naik bus kota. Itu keren, Lyle bersorak mendengarnya. Tapi wajah esok terlihat datar. Aku akan tinggal di ibu kota, Lyle, tinggal di sana. Lyle terdiam, meletakkan kotak popcorn. Apakah kamu baik-baik saja? Esok bertanya setelah 1 menit terdiam. Lyle mengangguk. Matanya menatap ke depan, lamat-lamat memperhatikan jalanan yang macet. Tadi dia juga datang terlambat ke kolam karena macet. Bus kota rute 7 tersendat tiba di halte air mancur. Wali kota sedang mengadakan jamuan makan peringatan 2 tahun bencana besar gempa bumi. Ada banyak tamu undangan datang, termasuk mungkin orang tua angkat esok. Aku sebenarnya lebih suka tinggal di kota ini, Lyle, agar dekat dengan ibu juga denganmu. Tapi kuliah di ibu kota adalah kesempatan emas. Mereka hanya memberikan 10 kursi tahun ini. 5 diantaranya murid dari luar negeri. Itu kesempatan langka, tidak akan datang 2 kali. Kolam air mancur ramai oleh pengunjung yang berlalu lalang. Beberapa lama kamu akan kuliah di sana? Lyle bertanya. 3 tahun. 3 tahun? Itu tidak sebentar. Seperti ada beban berat menimpa dada Lyle. Mungkin aku bisa pulang setiap libur panjang, tapi pasti akan banyak proyek penelitian. Profesor universitas bahkan sudah meminta kami menyiapkan proyek pertama bersama surat pemberitahuan yang kami terima. Mereka tidak mau menunggu. Lyle tersenyum. Kita mungkin tetap bisa bercakap-cakap lewat telepon? Iya, kita bisa melakukannya. Esok berkata pelan. Lyle mendongak, menatap gedung bertingkat yang sedang dibangun di dekat kolam air mancur. Dia sebenarnya mendongak untuk mencegah esok melihat matanya berkaca-kaca. Mereka memang bisa berkomunikasi lewat telepon, tapi itu tidak bisa menggantikan duduk di depan kolam air mancur atau bersepeda mengelilingi kota, bergurau, tertawa. Termasuk kebersamaan paling penting, berdiri di depan lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Kamu sudah selesai esok? Suara berat menyapa. Percakapan menyedihkan ini membuat Lyle tidak memperhatikan ada rombongan mendekat ke bangku taman tempat mereka duduk. Lyle menoleh. Seseorang yang amat penting di kota itu, pahlawan saat masa darurat, melangkah mendekati bangku bersama istri dan putrinya. Orang yang menyapa esok itu adalah wali kota yang diikuti wartawan. Masih sibuk hendak bertanya, acara jamuan makan siang sepertinya sudah selesai. Esok berdiri. Sudah, Pak. Kami sudah selesai bicara. Lyle tidak mengerti, wajahnya bingung. Esok memanggil wali kota dengan sebutan Papa. Apakah Lyle tidak salah dengar? Perkenalkan Pak, Ma, ini Lyle, temanku di tenda pengungsian. Halo Lyle, akhirnya kita bertemu. Wali kota mengulurkan tangan. Lyle berdiri, tangannya gemetar bersalaman. Aduh, dia sama sekali tidak tahu. Ayah angkat esoklah yang justru menjadi tuan rumah acara di dekat kolam air mancur. Kenapa esok tidak pernah bilang siapa orang tua angkatnya? Lyle selama ini menganggap orang tua angkat esok hanya keluarga kaya
sama seperti anak-anak lain yang diadopsi. Mereka tidak pernah membicarakannya karena topik itu tidak menyenangkan. Keluarga angkat itu membuat Lail dan Esok terpisah. Tapi ini, Esok bercerita banyak tentangmu, Lail. Istri wali kota ikut menyapanya hangat, menyalaminya. Dan terakhir, Lail juga bersalaman dengan putri wali kota yang mengenakan gaun indah. Remaja itu sepantaran dengannya, terlihat sangat cantik. Matanya biru, hidungnya mancung, lesung pipi yang menawan, seperti putri dalam cerita dongeng. Dia juga menyapa Lail dengan ramah. Ayo Esok, kita harus pulang, wali kota mengingatkan. Maaf jika menghentikan pertemuan kalian, Lail. Aku masih punya beberapa acara lain. Lail menggeleng patah-patah. Tidak masalah. Esok menatap Lail beberapa detik, mengangguk berpamitan. Lantas berjalan di belakang orang tua angkatnya. Sebuah mobil dengan plat khusus wali kota mendekat. Esok naik ke dalam mobil itu. Jendela kaca mobil diturunkan. Istri wali kota melambaikan tangan hangat ke arah Lail saat mobil itu meninggalkan kolam air mancur. Lail terdiam mematung. Ruang putih 4x4 meter itu dengan lantai pualam lenggang. Astaga, Elijah berseru perlahan. Anak laki-laki itu diadopsi wali kota. Gadis di sofa hijau mengangguk. Aku juga tidak menduganya. Elijah menghela nafas. Cerita ini membuatnya penasaran. Sebagai paramedis senior, dia telah menangani ratusan pasien. Dia sudah mendengarkan banyak cerita sebelum melakukan operasi dengan teknologi paling canggih dalam sejarah medis. Cerita-cerita itu digunakan untuk memetakan saraf otak secara akurat. Di luar itu, tidak penting baginya. Elijah hanya fasilitator perantara agar bandul logam di kepala bekerja efektif. Dia tidak boleh melibatkan emosinya saat mendengar cerita. Tapi yang satu ini berbeda, membuatnya penasaran. Elijah menatap layar setipis kertas HVS di hadapannya. Sebuah benang berwarna merah muncul dalam peta saraf. Terang sekali, merah itu warna memori yang tidak menyenangkan. Kamu tidak suka dengan wali kota itu, Lail? Elijah bertanya. Lail menunduk menatap lantai. Bukan wali kotanya, wali kota adalah pahlawan. Berkat dialah masa darurat bisa dilewati dengan baik. Juga bangkit kembalinya kehidupan kota. Semua karena kerja keras wali kota. Usia Lail saat itu 15 tahun, remaja tanggung. Saat itu kejadian tersebut tidak berarti apapun, hanya kaget. Memori itu menjadi berwarna merah setelah bertahun-tahun kemudian. Hingga detik ini, dia tidak pernah membenci wali kota. 1 bulan sejak percakapan di kolam air mancur, Esok berangkat. Meski galak dan sangat disiplin, Ibu Suri memberikan izin kepada Lail untuk mengantar Esok pada hari keberangkatannya ke ibu kota. Itu izin yang tidak mudah didapat. Apa yang membuatmu harus keluar panti selama 2 jam sore ini? Ibu Suri duduk di kursi kantornya menatap tajam Lail. Aku harus ke stasiun kereta cepat antar kota. Iya, aku tahu Lail, kamu sudah mengatakannya sejak tadi. Tapi kenapa kamu harus ke stasiun kereta sore ini? Kamu jelas bukan petugas peron atau masinis kereta, bukan? Ibu Suri berkata dingin. Aku harus mengantar seseorang. Lail menunduk, suaranya samar. Baik, lantas siapa orang itu yang membuatmu harus mengantarnya? Lail terdiam. Dia tidak pernah mau menceritakan soal Esok kepada siapapun di panti sosial, termasuk kepada Maryam. Tapi siang ini sepertinya dia tidak punya pilihan. Bercerita atau tidak diizinkan, Ibu Suri menunggu. Lail menarik nafas dalam-dalam, mulai bercerita dengan cepat. Tidak terlalu detail, hanya menjelaskan bahwa dia hendak mengantar Esok, anak laki-laki 17 tahun yang 2 tahun lalu menyelamatkan di lubang tangga darurat kereta bawah tanah saat gempa bumi, yang menjadi teman baiknya di tenda pengungsian. Hari ini Esok berangkat ke ibu kota, melanjutkan pendidikan di sana. Lail hendak mengantarnya 15 menit. Resume cerita telah disampaikan. Teman baik, Ibu Suri menyelidik. Lail tidak menjawab. Baiklah Lail, demi kejadian 2 tahun lalu yang tidak akan pernah kita lupakan, demi anak laki-laki yang telah menyelamatkanmu, aku akan memberimu izin selama 2 jam. Lail mengangkat wajahnya tak percaya. Tapi kamu harus kembali ke panti sebelum aktivitas sore, kamu paham? Lail buru-buru mengangguk, tersenyum lebar. Terima kasih Bu. Dia lalu beranjak berdiri, melangkah cepat ke pintu. Dia harus segera berangkat, jadwal kereta cepat sebentar lagi. Lail, Ibu Suri berseru. Lail menoleh, langkahnya terhenti. Apakah anak laki-laki itu juga yang membuatmu hujan-hujan yang di gerbang panti setahun lalu? Wajah Lail memerah, tidak menjawab, lalu bergegas meninggalkan ruangan kantor. Ibu Suri tersenyum simpul. Sejenak wajah galaknya terlihat lebih bersahabat. Anak remaja, masa-masa yang indah. Dia kembali menghadap komputer. Ada pekerjaan yang harus dia selesaikan. Lail tiba di stasiun 5 menit sebelum kereta cepat berangkat. Esok sudah bersiap-siap naik ke atas kapsul kereta cepat. Di sana juga sudah ada istri wali kota dan putri sematawayangnya.
Langkah Lail terhenti sejenak, dia ragu-ragu, kemungkinan keluarga wali kota tidak menyukai kehadirannya. Lail, ayo kemari, istri wali kota melihatnya pertama kali melambaikan tangan. Esok ikut menoleh, senang melihatnya. Lail mendekat. Aku khawatir kamu tidak datang, Lail. Aku akan datang, Lail berkata pelan. Tentu saja kamu akan datang. Maksudku, aku khawatir pengawas panti yang galak itu tidak mengizinkan kamu datang. Esok tertawa. Istri wali kota dan putri sematawayangnya menjauh beberapa langkah, memberikan jarak private agar Esok dan Lail leluasa bercakap-cakap. Aku punya sesuatu untukmu. Lail membuka ranselnya. Apa? Itu sebuah topi berwarna biru dengan tulisan dari rajutan The Smart One. Terima kasih. Esok tersenyum memakai topi itu di kepalanya. Hanya itu waktu yang mereka miliki. Suara peluit terdengar melengking, tanda penumpang harus naik ke atas kapsul. Istri wali kota dan putrinya kembali mendekat. Esok menyalami ibu angkatnya, juga menyalami putri wali kota. Terakhir menatap Lail. Aku berangkat, Lail. Esok tersenyum. Lail mengangguk, balas tersenyum. Esok naik ke atas kapsul. Pintu-pintu menutup otomatis. 30 detik kemudian kereta cepat antar kota itu sudah melesat meninggalkan stasiun. Kecepatannya hingga 400 km per jam terbang di atas relnya. Kamu mau pulang bersama kami, Lail? Istri wali kota bertanya, memecah lengang setelah kapsul kereta hilang di kejauhan. Para pengantar lain sudah beranjak meninggalkan peron. Tidak usah, aku naik bus kota saja. Lail buru-buru menggeleng. Kita satu arah, kamu hendak pulang ke panti bukan? Istri wali kota tersenyum membujuk. Lail tetap menolak. Ayolah Lail, putri wali kota itu membujuk berkata ramah. Pura-pura berbisik, jika ibuku sudah bilang, aku saja susah menolaknya. Istri wali kota tertawa mendengar gurauan putrinya. Lail serba salah, dia tidak pernah bergaul dengan keluarga sangat terhormat seperti wali kota. Bagaimana kalau dia terlihat norak? Lail melirik jam digital di dinding peron. Sebentar lagi waktu 2 jamnya habis, mungkin tidak ada salahnya dia ikut naik mobil istri wali kota. Itu lebih cepat dibanding menunggu bus kota. Lail mengangguk. Istri wali kota tersenyum senang, memegang lembut tangan Lail. Mereka bertiga berjalan beriringan keluar dari stasiun kereta. Mobil listrik dengan model terbaik terparkir persis di depan lobi stasiun. Mereka naik ke dalamnya. Istri wali kota menyetir sendiri. Tidak ada sopir atau pengawal. Lail disuruh duduk di depan. Ini acara keluarga, Lail, kecuali acara resmi. Kami baru diantar sopir dan dikawal. Istri wali kota seolah mengerti apa yang dipikirkan Lail. Lail menatap kemudi mobil yang lebih mirip video game konsol. Tidak ada setir di sana. Istri wali kota tertawa. Aku sebenarnya tidak menyetir mobil ini, Lail. Hanya duduk dan bergaya seperti sedang menyetir. Mobil ini bisa melaju sendiri tanpa sopir. Semua dikendalikan komputer, mulai dari berbelok, berhenti, hingga memilih jalan tercepat yang tidak macet. Mobil listrik mulai meninggalkan stasiun kereta cepat. Suamiku sebenarnya hendak ikut mengantar Esok. Ini hari yang sangat penting bagi Esok. Tapi dia masih di luar negeri. Ada pertemuan membahas perubahan iklim dunia. Omong-omong, bagaimana sekolahmu, Lail? Istri wali kota mengambil sembarang topik percakapan. Sekolahku baik, Bu. Lail menjawab berhati-hati. Terlepas dari kakunya Lail dalam percakapan, keluarga orang tua angkat Esok menyenangkan. Sepanjang jalan, istri wali kota ramah mengajaknya membahas banyak hal, sesekali bergurau, juga putri sematawayangnya. Nama remaja itu Claudia. Hari ini dia mengenakan pakaian kasual, bukan gaun secara formal, seperti pertama kali bertemu Lail. Tapi tetap saja dia terlihat cantik dan anggun. Lail berkali-kali merapikan rambutnya, merasa malu dengan kondisi rambut panjang yang tidak terawat. Apalagi jika dibandingkan betapa halusnya kulit Claudia. Pasti menyenangkan punya banyak teman di panti. Claudia ikut bercakap-cakap. Lail mengangguk. Mereka sekarang pindah membahas tentang panti. Gedung panti sosial juga hampir dekat 5 menit. Mobil mulai melambatkan lajunya. Komputer berhitung jarak terbaik untuk berbelok masuk. Kapan-kapan kamu harus main ke rumahku, Lail. Claudia ikut turun mengantar Lail. Lail mengangguk, mengucapkan terima kasih untuk ketiga kalinya. Claudia kembali masuk, duduk di sebelah ibunya. Lantas, mobil listrik itu perlahan meninggalkan halaman gedung. Lail menghembuskan nafas. Tidak percaya, dia baru saja satu mobil dengan istri wali kota dan putrinya. Semoga dia tidak terlihat memalukan selama 20 menit perjalanan. Oke, kayaknya cukup ya sampai sini dulu episode ke-7 ini. Dan buat teman-teman yang masih mau menunggu endingnya, tetap pantengin video aku di episode berikutnya. See you!